Sebelum kita baca judul firman Tuhan pada hari ini, saya kasih judul ketika pengharapan lenyap di tengah situasi yang menekan. Ya, Yesaya pasal 11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan bersama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Firman-Mu itu hidup, kuat, seperti lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, yang sanggup memisahkan jiwa rosen di sumsum dan sanggup membedakan pertimbangan hati kami. Pada hari ini biarlah kebenaran firman Tuhan bukan hanya sebagai suatu apa yang kami dengar, tapi benar-benar menghidupi roh kami, benar-benar membuat kami tetap beriman di tengah situasi tanpa pengharapan. Bahkan di tengah situasi apapun kami melakukan firman-Mu, bukan hanya menjadi pendengar saja. Bahkan setiap kuasa-kuasa apapun, hal-hal yang mengalihkan pandangan kami, fokus kami kepada firman-Mu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang mengajari kami kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada hari ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jadi apa yang baru saja kita baca tadi, itu adalah janji atau pengharapan yang diberikan oleh Tuhan kepada kaum Yehuda setelah mereka mengalami situasi yang sangat sulit. Di pasal yang pertama, saudara, sebelum kita masuk ke firman ini, di pasal yang pertama kita sudah belajar bahwa Yesaya diutus kepada bangsa Yehuda pada waktu itu, kaum Yehuda di kerajaan Yehuda, karena mereka benar-benar meninggalkan bagaimana tanggung jawab spiritual mereka secara pribadi. Mereka pergi menyembah kepada dewa Baal, mereka pergi menyembah kepada dewa Asera, mereka juga memperlakukan sesamanya dengan tidak adil, bahkan mereka terus-menerus menyakiti hati Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan menyuruh Nabi Yesaya untuk menegur mereka. Karena apapun yang mereka dapatkan itu bukan semata-mata karena kekuatan mereka, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Itulah sebabnya minggu yang lalu kita mendengar firman Tuhan mengenai kesombongan. Karena setelah mereka diberkati, mereka terus-menerus menginjak-injak orang lain, bahkan juga menginjak-injak pelataran bait Allah. Mereka tidak lagi dengan tulus hati, mereka beribadah, tetapi hati mereka menjauh daripada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan di ayat seterusnya mengirim atau mengutus kerajaan Asyur atau Niniwe untuk menjadi cambuk
yang dipakai oleh Tuhan untuk menghancurkan kerajaan Yehuda dan juga Yerusalem pada waktu itu. Sekitar abad ke-8 sebelum Masehi, tahun 700-an sebelum Masehi, Tuhan mengutus atau memakai Asyur untuk melenyapkan atau meluluhlantahkan kerajaan Israel, kerajaan Yehuda juga pada waktu itu. Dan kalau kita tahu, Niniwe atau Asyur memang adalah kerajaan yang sangat besar pada saat itu. Bahkan dia memerintah hampir seluruh dunia zaman purba. Dan kalau mendengar kata Asyur atau kata Niniwe, orang-orang gemetar. Karena tentaranya begitu sadis, begitu luar biasa perlakuan mereka terhadap jajahannya. Nah, sebenarnya maksud Tuhan memakai Asyur sebenarnya hanya untuk menggertak, hanya untuk memberi pelajaran kepada bangsa Israel. Tetapi kenyataannya bangsa Asyur juga mulai meninggikan diri terhadap Tuhan. Salah satu kekejaman atau penjajahan yang paling kejam yang dilakukan oleh bangsa Asyur pada waktu itu adalah ada yang namanya kebijakan deportasi. Kebijakan deportasi itu ketika satu kerajaan dia jajah, misalnya dalam satu keluarga ada 5 orang, dia akan mencerai-beraikan keluarga itu. Yang satu dikirim kemana, ke Singapura misalnya, yang satu ke India, yang satu ke Filipina. Jadi tercerai-berai, sehingga maksud daripada deportasi itu supaya bangsa itu atau orang-orang itu melupakan identitasnya, melupakan bangsanya, melupakan asal-usulnya. Jadi dia tidak kenal lagi keluarganya. Jadi terjadilah yang namanya kawin campur sehingga mereka nanti menyembah berhala. Itu adalah kekejaman yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh bangsa Asyur, termasuk ketika dia menjajah Yehuda dan Israel pada waktu itu. Bahkan juga kekejaman-kekejaman yang lainnya. Salah satunya juga kalau dia menangkap rajanya, dia akan menaruh rantai besi di rahangnya dan ditarik seperti kerbau gitu. Dan itulah yang terjadi. Dan Allah memakai bangsa yang kejam ini untuk membuat bangsa Israel ini sebenarnya untuk kembali kepada Tuhan. Tetapi kenyataannya walaupun mereka sudah dihancurkan, diporak-poranda, dan juga seperti tidak ada pengharapan lagi. Bahkan Nabi Yesaya juga datang untuk menegur mereka. Mereka tetap aja tidak takut atau tidak mau kembali kepada Tuhan. Nah, di sisi lain juga Tuhan menghukum bangsa Asyur karena dia begitu sombong ya. Jadi di Yesaya pasal 10 ayat 5 di situ dikatakan, celakalah Asyur yang menjadi cambuk murkaku dan yang menjadi tongkat amarahku. Ayat 6, aku akan memerintahkannya melawan umat sasaranku untuk melakukan perampasan dan penjarahan dan untuk menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Ayat 12, ia akan menghukum perbuatan ketinggian hati Raja Asyur dan sikapnya yang angkuh sombong. Jadi sebenarnya bangsa Asyur ini hanya dipakai sebagai alat, tetapi dia juga meninggikan diri. Dan inilah yang terjadi, saudara-saudara. Jadi Tuhan benar-benar meremukkan orang Yehuda, juga meremukkan orang Asyur yang menekan bangsa Israel, yang menjajah bangsa Israel pada waktu itu. Artinya bahwa Tuhan adalah Allah yang memegang kendali, dia berhak melakukan apa saja kepada siapa saja di dalam pemerintahannya, bahkan di dunia ini. Bahkan juga dia mengizinkan COVID terjadi, itu haknya Tuhan. Kepada siapa saja dia mau lakukan, itu adalah haknya Tuhan. Nah, setelah kita mendengar daripada latar belakang ini, pertanyaan saya adalah, masih adakah harapan di tengah situasi seperti ini? Di tengah situasi seperti yang dialami oleh bangsa Israel, pertanyaannya di situ adalah, masih adakah harapannya yang kita bisa membangkitkan iman saya dan saudara? Maka muncullah pasal yang ke-11 ini. Pasal yang ke-11 ayat 1 dikatakan, suatu tunas, ya, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Jadi tunggul itu artinya pohon yang tinggi besar, lalu dipangkas sampai ke akar-akarnya seperti yang saudara lihat di gambar itu.
Dan itu tidak ada harapan lagi. Coba ditampilkan slide berikutnya. Nah, sebelum yang berikutnya, ya sebelum di atas ya. Ya sebelum terjadi yang namanya ya di situ ya di ayat 10 itu dikatakan keindahan hutan Asyur dan kebun buah-buahannya akan dihabiskannya dari batangnya sampai rantingnya, sehingga akan menjadi seperti seorang sakit yang merana sampai mati. Ayat 19, dan sisa pohon-pohon hutannya akan dapat dihitung banyaknya, sehingga seorang anak dapat mencatatnya. Ini adalah gambaran bagaimana Tuhan menghajar benar-benar sampai ke akar-akarnya orang yang berlaku tinggi hati kepada Dia. Nah, di tengah situasi ini sebenarnya gambaran kepada Asyur dan juga gambaran juga kepada orang Israel yang tidak mau taat pada waktu itu. Nah, ketika situasi tidak ada pengharapan seperti itu, sesuatu hal yang kelam datang, tidak tahu mau berharap kemana lagi, lalu muncullah tadi firman Tuhan di pasal yang ke-11 itu. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan suatu taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Inilah yang disebut sebagai pengharapan yang timbul. Pengharapan yang dijanjikan oleh Allah. Bahkan akan ada pembebas. Bahkan akan ada pengharapan yang baru. Meskipun mungkin aku memotong engkau seperti pohon yang tunggulnya sampai ke akar-akarnya, tetapi ada tunas yang tumbuh. Ada pengharapan yang baru. Inilah yang Tuhan mau sampaikan. Dan apa pengharapan dari tunas Isai itu? Atau dari Mesias itu? Tunas Isai itu berbicara mengenai Yesus Kristus yang membawa pengharapan yang baru. Di tengah situasi yang sulit, ketika pengharapan lenyap di tengah keadaan COVID kita pada hari ini, yang menekan kita, ada pengharapan yang baru. Kita bisa bangkit kembali menjadi garam dan terang untuk memberitakan juga kepada orang-orang di sekitar kita yang tidak punya pengharapan. Sekalipun keadaan saudara hari ini, keluarga saudara, situasi mungkin kesehatan, keuangan, bahkan apapun, bahkan secara psikologi mungkin kita sedang tertekan. Ada pengharapan yang baru, ada tunas yang tumbuh, yaitu Kristus itu. Nah, apa yang menjadi pengharapannya? Yang pertama adalah kebebasan dan pemulihan. Ada kebebasan dan pemulihan di dalam tunas yang baru itu, yaitu di dalam Yesus Kristus. Ayat yang kedua, di situ dikatakan, Roh Tuhan akan ada padanya. Ini mengingatkan kita, waktu Yesus memulai pelayanannya, dia membaca Lukas pasal 4. Dia mengutip dari Yesaya ini, dari Lukas 4 ayat 18-19 yang berkata, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, meskipun kita berada dalam situasi yang sulit tanpa pengharapan, tetapi kita percaya bahwa kita sedang berada dalam tahun rahmat Tuhan yang menyertai saya dan saudara. Tuhan Yesus telah mati bagi kita di atas kayu salib. Itulah sebabnya dia memberikan kabar baik kepada kita, membebaskan yang tertindas, membawa pengharapan yang baru, membawa pemulihan, membawa kebebasan, membawa suatu restoration dalam kehidupan keluarga kita, pekerjaan kita, pribadi kita. Itulah yang Tuhan lakukan. Hal yang kedua, pengharapan apa yang dibawa oleh tunas yang baru itu, atau tunas dari tunggul Isai itu, yaitu keadilan. Di ayat yang keempat di situ dikatakan, tetapi ia akan menghakimi orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Saudara, kita lihat bahwa kekristenan di Indonesia ini banyak mengalami ketidakadilan. Orang-orang percaya di bangsa ini banyak mengalami ketidakadilan, bahkan bukan hanya di bangsa Indonesia, bahkan di seluruh dunia juga ketidakadilan terjadi.
Bahkan mungkin saudara sudah bekerja di perusahaan, saudara mungkin mengalami ketidakadilan. Tapi ingatlah bahwa Raja atau Kristus itu akan datang membawa keadilan dalam hidup saya dan saudara. Setiap orang butuh yang namanya keadilan. Butuh diperlakukan adil. Kakak dengan adik, adik dengan kakak, atau keluarga yang satu dengan yang lain, atau di perusahaan, atau dimanapun, semua orang butuh keadilan. Dan keadilan sekarang belum kita dapatkan secara 100%. Tetapi suatu saat nanti mungkin saudara pernah mengalami ditipu dan lain sebagainya, pernah mengalami diperlakukan seharusnya saudara mendapatkan posisi itu atau kesempatan itu, tetapi diperlakukan atau dimain curangin, ingatlah bahwa Tuhan yang kita sembah sebagai tunas dari tunggul Isai akan membawa keadilan di dalam hidup saya dan saudara. Ya, di situ dikatakan dia akan menghakimi bangsa dengan keadilan. Dan apa pengharapan apa yang kita belajar daripada Yesaya pasal 11 ini, yaitu mengenai kedamaian dan keamanan, peace and security. Yesaya pasal 11 ayat 6 berkata di situ, serigala akan tinggal bersama dengan domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan mengiringnya. Ini sebenarnya nubuatan mengenai kerajaan kekal yang akan datang. Tetapi ini juga berbicara mengenai kehidupan saya. Tidak mungkinlah serigala tinggal bersama dengan domba. Tidak ada di dalam cerita. Kalau saudara nonton National Geography, pasti kita akan melihat bahwa singa akan mengejar-ngejar domba atau kambing dan menerkam, mencabik-cabiknya. Tapi ini sebenarnya berbicara mengenai ada kedamaian, ada keamanan yang Tuhan bawa di dalam kehidupan orang yang percaya. Meskipun Yehuda dihancurkan, ditinggalkan, tapi Tuhan menjanjikan kedamaian, menjanjikan protection, menjanjikan keamanan dalam hidup mereka, bahwa mereka tidak selama-lamanya ditinggalkan seperti itu. Mungkin mereka merasa putus asa dan lain sebagainya. Demikian pun juga dalam hidup saya dan saudara. Menghadapi situasi COVID-19 ini, bahkan segala sesuatu terjadi dan yang kita tidak pernah pikirkan, ya kita butuh damai sejahtera. Kita butuh firman Tuhan yang membuat saudara dan saya damai sejahtera. Yang membuat saudara aman itu karena saudara berada di tangan seseorang yang merancang isi dunia ini, yang mengendalikan seluruh dunia ini. Itulah yang membuat saudara merasa damai, merasa aman, merasa tentram meskipun di tengah situasi yang sulit. Bukan karena damai karena banyak security yang menjaga rumah kita, atau kita aman karena banyak tabungan kita di bank, tidak. Sekalipun semuanya itu hilang, sekalipun segala sesuatu hilang, kita merasa aman karena ada pengharapan, yaitu tunggul Isai, tunas dari tunggul Isai itu Yesus Kristus itu yang menjadi pengharapan kita, yang membuat kita aman, yang membuat kita tentram, yang membuat kita diperlakukan adil, yang membuat kita merasa damai di tengah situasi dan keadaan apapun. Ya, kalau saya berbicara mengenai pengharapan yang lenyap di tengah situasi yang menekan ini, saya mengingatkan saya mengenai seorang anak Tuhan, yaitu penyanyi Injil atau yang hidup pada tahun 1930-an, yang bernama Thomas E. Dorsey. Dia adalah seorang penyanyi Injil yang pada waktu itu dia mendapatkan undangan dari penginjil, yaitu Reverend Billy Graham. Nah, pada saat itu ketika dia mendapatkan undangan itu, dia harus menghadiri KKR di Saint Louis, ya, di jauhnya sekitar 100-an kilo dari rumahnya. Dan pada waktu dia mendapatkan undangan itu, dia harus memutuskan pergi apa tidak, karena istrinya sedang hamil dan juga lagi sakit pada waktu itu. Tapi ketika dia berkonsultasi dengan istrinya berkata, kamu pergi saja, tidak apa-apa, kamu mendahulukan Tuhan, melayani Tuhan. Lalu dia mengemasi barangnya dan dia pergi ke Saint Louis, dan ya perjalanan naik bis, perjalanan yang begitu jauh, dan sampai di sana dia mulai KKR dan juga mulai menyanyi di tengah KKR itu sampai 3 hari lamanya. Dan setelah 3 hari itu dia mendapatkan sebuah telegram. Seseorang membawakan telegram kepada dia
Dan dia pergi ke pojok ruangan itu dan dia membaca telegram itu, dan yang berisi bahwa istrinya baru saja meninggal dunia. Dari keadaan itu dia meninggalkan malamnya, dia meninggalkan konser itu, KKR itu, lalu dia mengambil bis malam. Di tengah perjalanan dia terus menangis. Kenapa Tuhan, saya melayani Engkau kok keadaannya seperti ini? Lalu dia sampai ke rumah, dia terus memanggil istrinya, tapi semuanya sudah tidak ada. Tetapi 1 minggu kemudian ada pengharapan bahwa anaknya yang dalam kandungan itu hidup gitu ya. Dia sedang berada di rumah sakit. Nah, itu membawa satu kegembiraan dan juga suatu kesenangan bagi dia. Satu pengharapan yang baru. Tetapi ketika dia sampai di rumah sakit, seorang dokter berkata bahwa anaknya baru saja meninggal dunia. Lalu hancurlah benteng pertahanan iman daripada Thomas E. Dorsey ini di tengah situasi yang begitu sulit yang dialami. Lalu dia meninggalkan pelayanan, dia tidak mau lagi menyanyi bagi Tuhan. Dia benar-benar putus asa, dia benar-benar kecewa dengan Tuhan, dia benar-benar meninggalkan yang namanya menyembah Tuhan, tidak mau lagi mendengar itu. Tapi pada suatu hari, setelah beberapa bulan, beberapa tahun kemudian, suatu hari temannya mengundang dia untuk pergi ke suatu ruangan musik gitu ya. Dia bawa ke sana, dan sampai di sana temannya pergi meeting ke ruangan sebelah, dan dia hanya berputar-putar saja di ruangan, di aula musik itu. Tetapi di pojok sana dia melihat sebuah piano, dan dia duduk dan dia tidak tahu mau ngapain. Dan tiba-tiba Roh Kudus mau mulai mengingatkan dia bagaimana dia pernah menyanyikan lagu-lagu untuk memuliakan Tuhan. Lalu dia menekan tuts-tuts piano itu, dan dia tidak tahu juga apa yang dia harus lakukan. Lalu Roh Kudus mulai memulihkan hatinya, dan dia keluarlah sebuah lagu yang mungkin kita tidak biasa pernah nyanyikan, tapi lagunya berkata bahwa Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand, I am tired, I am alone, dan lain sebagainya. Itulah dia berkata bahwa Tuhan yang mulia, peganglah tanganku, biarkan aku berdiri, biarkan aku memiliki pengharapan yang baru. Aku lelah, aku tidak semangat lagi, aku sudah putus asa. Biarlah Tuhan yang memegang tanganku. Dan disitulah Roh Kudus mulai memulihkan hatinya, memberikan pengharapan yang baru di dalam kehidupannya. Lalu dia bangkit kembali dan melayani Tuhan sampai usia 94 tahun kalau nggak salah. Dia melayani Tuhan kembali dan dia meninggal dunia. Nah, itulah yang terjadi. Dan ya mungkin kita mengalami situasi-situasi seperti, ya tidak seperti ya yang dialami oleh Thomas E. Dorsey ini, tapi kita pasti pernah mengalami situasi seperti itu. Tetapi yang saudara dan saya harus yakini bahwa kita punya pengharapan, kita punya Allah yang menjadi imam besar kita, yang berdiri sebagai perantara bagi saya dan saudara. Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-15 berkata, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi imam besar yang kita punya adalah imam besar yang turut merasakan kelemahan-kelemahan saya dan saudara. Mungkin hari ini saudara sedang lemah secara iman, lemah secara pengharapan, lemah di dalam situasi dan keadaan apapun yang menekan. Ingatlah bahwa kita punya imam besar, yaitu imam besar itu berbicara mengenai perantara, yaitu Kristus Yesus. Pasca ini mengingatkan kita bahwa imam besar yaitu Kristus Yesus yang menjadi perantara sudah datang, sudah menyelesaikan segala hutang dosa kita dan memberikan pengharapan yang baru kepada saya dan saudara. Jadi pada hari ini marilah kita membangkitkan pengharapan kita, sekalipun mungkin lenyap di tengah situasi yang menekan kita, ada pengharapan yang baru, yaitu tunas yang tumbuh dari tunggul Isa itu, yaitu Yesus Kristus,
yang menjadi imam besar saya dan saudara, itulah yang menjamin hidup kita merasa aman, merasa damai, merasa hidup diperlakukan adil, dan memiliki pengharapan yang baru dalam situasi dan keadaan apapun. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu bahwa meskipun situasi dan keadaan seperti hancur dan segala sesuatu berantakan dan tidak ada pengharapan, tetapi ketika mendengar firman-Mu, janji mengenai firman-Mu dalam Yesaya 11 ini, bahwa ada tunas yang tumbuh dari tunggul Isai, yaitu Kristus Yesus, yang telah mati bagi kami. Bahkan dalam perayaan Paskah ini kami merayakan kemenangan kami, bahwa kami bangkit dari keterpurukan dan bangkit daripada penyesalan kami, daripada kekecewaan kami bangkit daripada situasi yang menekan kami menghidupi firman-Mu, kami melihat kepada Engkau saja, imam besar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati seluruh jemaat dalam keadaan dan situasi apapun yang mereka alami pada hari ini. Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang membangkitkan pengharapan yang baru, iman yang baru dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, selamat hari Minggu.